menarik sih dengan adanya background athlete di real life-nya. Berarti membuktikan dia sebenarnya udah punya dasar mentalitas. Ngerti kan? Jadi Betul. kalau kita ngomongin e-sports dan sports itu kan sebenarnya berbanding lurus ya. Jadi kalau kita ngomongin mentality juga harusnya sudah dibangun dan sudah dimiliki oleh seorang Nadia itu sendiri. Tapi Bigetron Ace, lihat bagaimana mengamati ke arah bagian KP, mengamati ke arah sekitaran bagian bukit, tapi di tempat lain CX Heli, satu tim yang tahun lalu gua koreksi, gua kritik, nggak ada perangnya, sekarang cukup menggila, bahkan 7 second kembali tertumbangkan player-player Jelly. Last girl standing, Belsky pemain termuda dari PMVP kali ini tertahan tapi nggak bisa kemana-mana lagi, mau tidak mau harus tertunduk lemas. Masih ada satu lagi dari 7 seconds, 2 atau mungkin lebih tepatnya, tapi tidak terdeteksi di arah bagian mana. Tadi gua kira dia seorang diri ya, karena posisinya di bagian map nggak kelihatan, minimap pun nggak ada juga. Betul. Gua rasa dari 2 player 7 second lagi mereka ngacir entah dari bagian mana, tapi yang pasti kita melihat bagaimana dari bootcamp sudah mulai dijajah, sudah mulai dimasuki, diselundupi oleh pemain-pemain River. Itu dia, Riverlink sudah mulai masuk ke arah bagian dari bagian bootcamp, yang dimana ini akan cukup baik karena bootcamp berarti udah mulai padat. Gua harap close combat tidak akan terelakkan dari masing-masing player. Walau begitu lihat bagaimana mereka masih stalemate, compound by compound diamati begitu saja. Bahkan River datang, gua melihat juga KP mulai turun, Void mulai mendekat, dan juga tadi ada Butterflies yang sudah ada di bagian utara. Di bagian bukit lihat betapa banyak player masih ada di sana. Vehicle udah mulai dirapatkan, bahkan Bigetron pun mendekat untuk bisa melakukan sebuah regrouping. Tapi tempat lain Aditama kali ini push ke arah bagian depan yang menjadi korbannya. 1 sudah didapatkan. Ya, ini gua rasa bakal menjadi easy eliminations buat Aditama karena pemain-pemain data lainnya tidak terdeteksi ada di bagian mana, dan mereka berhasil untuk mendapatkan satu entry untuk bisa masuk ke dalam ke dalam area bootcamp. Tapi ternyata data yang lain ada di bagian bawah rumah. Mereka melakukan split position yang menurut gue pribadi tidak berfungsi gitu ya. Betul. Karena nggak dapat angle-nya gitu gak sih dari yang bagian bawah rumah untuk bisa nge-backup kawannya yang ada di bagian atas? Itu dia, oleh karenanya tadi lu katakan easy elimination, gue setuju banget. Backup di bagian bawah karena bagian atas bisa terjadi kalau kepancing player-player Aditamanya karena bagian lower ground. Tapi kan tadi masih di bagian flat ground yang akhirnya dimenangkan oleh Aditama. Bahkan NVL juga satu tim yang digadang-gadang mempunyai player-player yang berpengalaman. Kali ini tumbang 1-1. Hari yang benar-benar cukup membingungkan, dan satu lagi tim dipulangkan ke lobby Data. Padahal kemarin di GR mereka cukup baik, bahkan mendapatkan 1 chicken dinner Jelly. Ya, sempat mendapatkan winner chicken dinner untuk di rehearsal, tapi gue nggak pernah percaya sih dengan hasil yang ada di rehearsal. Betul. Selalu menggocek, selalu palsu ya hasilnya. Iya. Karena kadang-kadang kayak kita jago banget gitu di rehearsal, taunya di hasil pas mainnya itu nggak sebaik itu gitu kan. Betul. Karena nggak semuanya all out gitu untuk di rehearsal. Ada yang mungkin rehearsal sambil ngapain gitu, melakukan aktivitas lain. Jadi yang terjadi di rehearsal tetaplah di rehearsal. Walaupun kemarin kita lihat mereka menuju ke drop spot yang serius gitu ya. Iya, gue Tapi setuju. memang gameplaynya mungkin belum terlalu maksimal, dan sayang banget Data bahkan tadi tidak mendapatkan eliminasi sama sekali. Jadi menjadi salah satu tim yang pulang ke lobby bersama Daisy, bersama Bulls dengan 0 poin. Ternyata gue baru sadar ya ada 4 tim yang masih belum pecah telur. Daisy, Data, Voin, dan juga River. Tapi kalau untuk River sama Voin sejauh ini dia masih bertahan. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa memecahkan telurnya di match Sunhawk kali ini. Tapi bagian bootcamp masih dikuasai oleh penguasa bootcamp juga, bahkan sebuah hujan peluru dilontarkan menuju ke arah seorang Relin. Tapi Relin merelakan nyawanya ke bagian blue zone dan tetap masuk menjadi elimination points untuk Babyla. Bahkan Babyla mendapatkan lagi informasi ada yang lagi revive di bagian gudang, itu kelihatan dari bagian situ. Dan tidak sempat untuk pindah atau tidak, gue nggak tahu karena Kos Putri sudah mulai turun gunung juga, Eldoge. Kelihatan banget ya, Bigetron tahu banget bagaimana memainkan ke arah bagian bootcamp. Relin tadi satu player yang memang mempunyai power kuat, mantan Bonafide juga ya kan. Mainnya bagus banget di take down di bagian luar. Kemudian sela-sela dari bagian gudang mereka hafal bagaimana untuk terus diamati agar bisa menciptakan sebuah eliminasi. Tapi tadi kita lihat Aditama turun gunungnya nggak mudah, tertembak oleh River yang tadi nekat dengan menggunakan sebuah bagi. Tapi lihat Kiau, hati-hati, ini adalah perang saudari karena Kiau juga pernah bermain di bagian Aditama, terus menembaki ke arah bagian depan. Via kali ini mantan dari Grims, tembakan ke arah bagian depan kah? Terdengar ada sebuah step, tapi Via low HP.
bergerak ke arah bagian teman-temannya. Keputusan yang masih cukup bijak dilakukan oleh seorang Via. Tapi sulit untuk seorang Dede menjadi last Wah. girl standing dari bagian celah kecil ditembaki oleh pemain River. Tapi Voin sudah mulai datang juga untuk menjadi third party, nge-backstep pemain-pemain dari River juga. Dan Kiao sedikit kesulitan untuk bisa melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Siapapun yang terlambat untuk melakukan rotasi, gue rasa bakal termakan oleh zona, termakan juga oleh lawan-lawan yang ada di depannya. Kos Putri sudah pulang karena tidak bisa lagi masuk ke dalam zona. Dan Butterflux masih bertahan menjadi penjaga atau satpam zona sejauh ini. Cuman pertanyaannya, apa next step dari Butterflux untuk bisa nyebrang menuju ke arah bootcamp? Yang sudah dijaga Bigetron ya, bisa kita katakan ya. Dan ini mungkin adalah smoke-smoke yang akan udah mulai di pop out oleh Butterflux. Tapi mereka nggak punya vehicle, mereka nggak bisa untuk bergerak cepat. Bahkan Nadia di take down begitu saja menjadi eliminasi Bigetron. Begitu gue bilang di Sanhok, tidak ada celah untuk lawan-lawan. Bahkan tadi kita lihat beberapa titik tidak hanya Butterflux, tadi knockdown ke arah bagian point. Kali ini tembakan lagi ke arah bagian Butterflux. Benar-benar pertahanan tanpa celah dibuat oleh Bigetron kali ini. Kalau gue jadi Butterflux ketika tadi udah satu orang ter-take down, gue akan kirim semua first aid ke satu orang dan cari placement. Karena eliminasi mereka sebenarnya udah lumayan, Jel. Ya udah lumayan untuk Butterflux, udah Bener. dapet 5 eliminations gitu kan. At least survive sampai ke top 5 untuk bisa menambah lagi poin-poin. Tapi gue rasa dari Butterflux nggak cukup untuk bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim tersisa dan gue salut dengan benteng pertahanan dari Bigetron. Gue heran kenapa tidak ada tim yang berani untuk menyusupi satu demi satu gedung. Clearing gitu kan. Clearing at least gitu. Karena BTR ini split loh. Dia split gitu. Sebenarnya ada kelemahan yang bisa dimainkan gitu kan. Kalau misalkan gathering information dari tim lawannya tuh benar gitu. Dari Voin dia cari info. Ini sebenarnya yang ada di dalam gedung ada berapa banyak. Bahkan BTR dikasih kesempatan lagi untuk regroup. Mereka udah nyebar, udah bikin sebuah benteng pertahanan, ibarat kayak watchtower, nembak-nembakin siapa yang masuk, mereka dapat lagi kesempatan buat regroup. Lagi-lagi Jel, kalau kita tarik benangnya ke arah bagian awal, the gameplay ini belum mature menurut gue dari para ladies. Udah lebih baik daripada tahun lalu, perangnya menurut gue lebih banyak daripada PMVB di tahun yang lalu, tapi tetap masih belum ada beberapa tadi aksi-aksi yang dibutuhkan sebenarnya untuk men-secure late game seperti ini. Dan itu yang sebenarnya kita harap makin evolve dari para ladies. Tapi ya, kita tunjukkan atau kita lihat nanti terlebih dahulu karena fight harusnya terjadi sementara lagi antara Voin dan juga tim River. Baru gua katakan Nate dari Via connected membuat keadaan berimbang 3 melawan 3 kali ini. Itu udah harus komit sih antara River dan juga Voin karena mereka sama-sama entry dari sudut yang sama, bahkan utilities demi utilities membuat Voin ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpojokkan begitu saja. Voin sedikit panik nampaknya kali ini dari seorang Tanara, berharap masih bisa menyelamatkan seorang Yaya Div, tapi apa daya Blue Zone juga sudah mulai memaksakan keadaan. Voin mau tidak mau harus bergerak maju ke arah bagian depan, tapi di bagian depan sudah ditungguin oleh pemain-pemain dari River yang tidak mau melakukan banyak pergerakan. Gue rasa habis dari ini. tas River. Iya benar. Kayaknya habis, bener aja habis tuh, udah habis. Tapi Kiao masih ada. Kiao masih ada 4 bakso di tasnya. Tapi dari Kiao pun paham betul kalau dia mau ke arah bagian sana lagi udah blue zone semuanya. Dan tahu ada Bigetron di bagian atas yang udah menjaga. Oleh karenanya lihat Nate dari Kiao entah akan diarahkan ke arah bagian atas dari mereka atau ke arah bagian Voin. Karena bagaimanapun ini kayak winner chicken dinner forecast. Walaupun memang kuantitasnya sama, ada banyak player dari masing-masing tim, tapi Bigetron menurut gue udah di angka 80%. Mereka punya high ground, mereka bisa lemparkan Nate ke arah bagian bawah. Dan ingat, setiap loot dari yang dieliminasi sebelumnya itu menjadi item-item tambahan yang bisa didapatkan Bigetron. Terpantau satu orang lagi, makin tahu BTR semua lawannya ada di bagian gorong-gorong tersebut. Ini udah ke lockdown habis ya. Ibarat tikus udah gak bisa keluar dari Ya, perangkapnya. betul. Ya kan? Apalagi kalau mereka mau naik, ini harus ada parkour yang dilakukan. Gue gak tahu apakah ada tempat-tempat yang bisa di parkour atau enggak. Tapi cross combat terjadi. Ada pertemuan bahkan di backstep dari seorang Macha juga digagalkan. Masih ada Tanara di bagian belakang, tapi ada tembakan dari bagian atas. Bigetron tahu ada di mana lawan-lawannya yang sepadan. Masih dicari. Dan Bemila pun akan mendapatkan satu tim butuh, yaitu Void dan juga River. Bigetron Ace mengamankan winner chicken dinnernya di match Sanhok kali ini.